Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32, Gejala Mual Mendadak di Pagi Hari. Seminggu ini Chika dan Felix mengemasi pakaian dan barang-barang untuk dibawa ke rumah baru. Memilih hari Sabtu untuk pindahan karena bertepatan dengan hari libur mereka. Sabtu pagi ini mereka berdua membawa barang ke rumah baru. Karena tak banyak barang yang dibawa, mereka tidak terlalu kesulitan membawa barang. Liana sengaja datang untuk membantu anak dan menantunya untuk pindahan. Dia membawa serta asisten rumah tangga agar Chika tidak kelelahan. Alan dan Ella juga tak kalah antusias saat anak mereka akan pindah. Mereka meluangkan waktu untuk membantu. Di rumah baru suasana begitu riuh. Chika dan Felix sampai geleng kepala saat melihat kedua orang tua mereka saling berdebat untuk meletakkan barang. Kedekatan Ella dan Liana sudah seperti saudara, jadi mereka tidak sungkan untuk saling protes satu sama lain. Kata orang, menikah tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi dua keluarga. Chika tersenyum menatap Felix. Kamu benar, Mama seperti mendapatkan keluarga baru. Felix merasa senang saat mamanya juga senang. Baginya kebahagiaan mamanya sangatlah penting. Aku senang saat kebahagiaan bukan hanya milik kita. Chika memeluk Felix yang berdiri di sampingnya. Kalian seperti tidak tahu tempat saja. Brian yang baru saja sampai di rumah Felix melihat sepasang pengantin baru itu sedang saling berpelukan. Membuatnya gatal untuk tidak berkomentar. Suara Brian terdengar, membuat Felix dan Chika menoleh. Tampak Brian, Sea dan si kecil Elle yang berada di dalam gendongan Daddy-nya datang ke rumahnya. Maklum tetangga sebelah itu tak tahan untuk segera berkunjung. Memangnya kenapa harus malu? Aku memeluk istriku sendiri dan di rumahku sendiri. Felix memutar bola matanya malas. Sea tersenyum melihat Brian yang kena batunya saat meledek Felix. Kamu juga sering memelukku sembarang tempat. Bisiknya pada suaminya. Brian melirik istrinya, membenarkan dalam hatinya jika memang yang dilakukannya sama dengan Felix. Sudah lupakan, ada apa kalian kemari? Felix tak mau memperpanjang masalah. Aku mau melihat rumah baru ada apa saja. Brian melangkah masuk ke dalam rumah melewati Felix dan Chika. Di dalam Brian langsung disambut oleh Liana dan Ella. Dua wanita paruh baya itu langsung menggoda Elle. Ella meraih Elle, menggendongnya, mengajak si kecil untuk bermain. Kedua wanita yang menunggu cucu mereka begitu senang saat Elle datang. Felix, Chika dan Sea menghampiri Brian yang berdiri melihat anaknya yang sudah diculik dua wanita. Cepatlah punya anak, sindir Brian. Aku juga sedang berusaha, jawab Felix. Jangan seperti itu, sayang. Sea yang merasa tidak enak menegur Brian. Dia tahu bagaimana Chika berusaha untuk mendapatkan anak. Lagi pula mereka masih sangat baru, masih menikmati masa-masa indah. Sea kembali membela Felix dan Chika. Iya, aku masih dalam masa indah. Bisa kapan saja melakukannya. Felix telak menyindir Brian. Dia tahu temannya itu dulu tidak merasakan akan hal itu. Brian mendengus kesal dan membuat tawa Felix. Sea yang melihat suaminya kesal, memeluknya. Hal itu membuat Brian tersenyum senang. Istrinya selalu punya cara membujuk. Beberapa saat kemudian, Sally dan Regan datang. Suasana menjadi sangat ramai dengan kehadiran Sally, Regan dan Al. Dua bayi bermain bersama membuat gelak tawa. Tingkah laku dua bayi itu sangat mengemaskan, sehingga membuat orang di sekitar begitu senang.
Chika sengaja memesan makanan dan mengajak semua tamu yang datang untuk makan siang bersama, menikmati suasana di rumah baru sambil saling berbagi cerita. Kini tinggal Felix dan Chika setelah satu persatu teman dan keluarga pulang. Menikmati malam di rumah baru begitu membuat mereka sangat senang. Sebelum tidur, Chika membersihkan wajahnya di depan cermin. Beberapa rangkaian skincare dioleskan di wajahnya untuk menjaga wajahnya tetap sehat. Dari pantulan cermin, Chika melihat suaminya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Terlihat tangan Felix sedang mengusap rambutnya yang basah. Sepertinya aku akan berhenti bekerja saja. Felix yang mengusap rambutnya menghentikan kegiatannya. Mendengar istrinya mengatakan hal itu, dia mengerti apa yang menyebabkan hal itu. Tadi saat sedang mengobrol, Mama Ella meminta Chika untuk berhenti bekerja, agar Chika bisa segera hamil. Jangan dipikirkan, kata Mama. Felix menghampiri Chika dan memeluk istrinya itu dari belakang. Yang dibilang Mama ada benarnya, lagi pula mungkin bisa saja faktor kelelahan dari aku. Apa kamu yakin? Felix menatap wajah istrinya dari pantulan cermin, memastikan lagi keputusan istrinya. Aku yakin, jika kamu menanggung hidupku. Chika tersenyum. Tanpa kamu minta pun, aku akan menanggung seluruh hidupmu. Karena gemas, Felix mendaratkan kecupan di pipi Chika. Chika berusaha menghindar, tetapi tidak bisa. Sudah sana pakai bajumu. Untuk apa pakai baju? Felix menangkup tubuh Chika membawanya ke atas tempat tidur. Malam yang indah kali ini, mereka nikmati bersama di rumah baru. Menyalurkan rasa cinta yang tak akan habis untuk diberikan. Sebuah harapan kecil terselip jika akan ada buah hati yang akan hadir kelak di rahim Chika. Suasana pagi di rumah baru membuat Chika bersemangat untuk bangun. Buru-buru dia keluar dari kamar, meninggalkan suaminya yang masih tertidur pulas. Saat menuruni anak tangga, tampak asisten rumah tangga yang dibawa mertuanya kemarin sedang membersihkan ruang keluarga. Walaupun semalam sudah dibersihkan setelah para tamu pulang, masih ada beberapa yang terlewat. Pagi, Bi. Chika menyapa dengan ramah. Wajah tanpa riasannya tetap bersinar walaupun baru bangun tidur. Pagi, Nyonya. Hari ini biar saya saja yang masak. Baik, Nyonya. Chika melanjutkan kembali langkahnya menuju ke dapur. Tangannya langsung bergerak membuat beberapa hidangan pagi. Berperang dengan bahan-bahan dan alat masak. Di kamar, Felix mengerjap. Saat pagi dia sudah hafal jika tidak akan bisa menemukan istrinya di sebelahnya. Apalagi sekarang di rumah baru, sudah pasti istrinya sangat bersemangat. Menyibak selimutnya, dia bangkit dari tempat tidur. Hal yang pertama ingin dilakukan adalah menemui istrinya dan melihat apa yang dilakukan sepagi ini. Menuruni anak tangga, aroma masakan tercium. Senyuman Felix tertarik di sudut bibirnya. Dia sudah menebak jika istrinya yang sedang memasak. Langkah Felix terus dia ayunkan sampai di dapur. Kebiasaan istrinya adalah terlalu fokus saat memasak, sehingga membuatnya tak menyadari kedatangan Felix. Felix yang melihat tubuh Chika bergerak ke sana kemari, begitu gemas. Tangannya langsung bergerak memeluk Chika dan membuat istrinya itu terkejut. Sayang. Chika melepas pelukan suaminya seraya memutar tubuhnya. Kenapa dilepas? Protes Felix. Kita sudah tidak tinggal di sini sendiri. Bagaimana jika asisten rumah tangga melihat? Kalau begitu ayo kita lanjutkan di kamar. Felix mengangkat tubuh Chika. Kamu kenapa menggendong aku? Kamu tahu bukan aku sedang masak. Matikan kompornya. Mata Chika membulat sempurna. Bukannya menurunkan, suaminya justru meminta mengakhiri memasak. Karena tak mau masakannya gosok,
dia mematikannya kompornya. Melihat kompor yang sudah aman, Felix membawa tubuh istrinya ke kamar. Saat di depan dapur, mereka bertemu dengan asisten rumah tangga. Chika sungguh sangat malu terpergok sedang digendong Felix. "Bi, tolong lanjutkan masaknya." Dengan tenang, Felix memerintahkan asisten rumah tangga dan melanjutkan kembali langkahnya menuju ke kamar. "Kenapa santai sekali?" keluh Chika. "Memangnya kenapa? Yang aku gendong istri sendiri bukan istri orang." Chika mencebikkan bibirnya, kesal juga karena Felix tidak tahu malu. "Apa kamu tidak lelah? Memangnya aku mau ajak kamu apa?" Felix tersenyum menyeringai. Tidak tahu." Karena malu, Chika membuang muka. Felix tak tahan untuk tidak mendaratkan kecupan bertubi-tubi. Gemas sekali melihat istrinya. "Aku hanya ingin mengajakmu mandi." "Hanya mandi?" Chika kembali memutar wajahnya menatap Felix. "Memangnya kamu mau apa?" Felix tersenyum menyeringai. "Tidak." elak Chika. Felix tertawa melihat wajah istrinya. Membawa istrinya ke kamar mandi. Kali ini kegiatan benar-benar mandi, karena mereka belum sarapan. Felix selalu tak tega jika harus menunda jam makan istrinya. Menyelesaikan mandi, Felix dan Chika melanjutkan untuk sarapan. Duduk di meja makan mereka menikmati sarapan. "Kita akan berangkat setelah jam 12 ya." Felix mengingatkan Chika untuk datang bersiap tepat waktu untuk pergi ke acara pernikahan Erix dan Lyra. "Iya, nanti aku akan bersiap lebih awal." Felix mengangguk. Merasa lega, karena dia tahu bagaimana jika wanita bersiap untuk pergi ke pesta. Mereka akan menggunakan waktu yang begitu banyak. Acara pernikahan Erix dan Lyra diadakan dengan luar ruangan, dengan konsep garden party. Acara dihadiri oleh teman dan keluarga. Erix yang berasal dari keluarga Maxton terlihat begitu mewah saat menggelar pesta. Beberapa tamu juga berdatangan dari para pengusaha hingga para dokter. Pesta begitu meriah dan penuh kebahagiaan. 3 pasangan fenomenal mendampingi Erix sampai ke pelaminan, menyaksikan acara sakral antara Erix dan Lyra. Mereka berenam memakai baju yang sama. Para wanita mengenakan gaun berwarna biru dan para pria mengenakan jas yang berwarna senada. Tampak mereka sangat kompak. Rangkaian acara selesai. Mereka semua memberikan selamat untuk Erix yang sudah menikah. Mendoakan pasangan pengantin baru. Selesai, acara mereka saling berbincang. "Apa kita seperti anak kembar?" bisik Felix pada Brian. Brian mendengus kesal. "Kenapa kita harus memakai baju yang sama? Menyebalkan sekali." "Biar saat di antara kita ada yang hilang, lebih mudah mencarinya." Regan menimpali obrolan. Felix menatap aneh ayah satu anak itu. Sejak punya anak dan lebih tepatnya sering bersama Brian, pria kaku itu jadi humoris. "Kakak pikir aku Al atau El?" ketus Brian. Tawa Felix dan Regan terdengar membuat Brian ikut tertawa. 3 pria itu memang pasrah saat istri mereka meminta memakai baju yang sama. Obrolan mereka terhenti 2 bayi kecil yang berada di dalam gendongan itu minta untuk turun dan berjalan-jalan. Felix yang ditinggal 2 ayah itu menghampiri istrinya. Chika yang sedari tadi melihat makanan yang berjajar rapi, buru-buru mengajak Felix untuk mengambil makanan. Dari sup asparagus, salad, puding coklat dan beberapa makanan lain diambil Chika. Melihat istrinya yang seperti sudah tidak makan 3 hari itu, dia merasa sangat bingung. Padahal biasanya istrinya itu tidak makan sebanyak itu. "Apa kamu selapar itu?" Baru melihat Chika yang makan dengan lahap,
Felix sudah merasa sangat kenyang. Makanannya begitu menggoda, jadi aku tidak tahan. Mulut Chika terus mengunyah makanan. Entah kenapa dia tidak tahu kenapa begitu ingin makan makanan yang begitu menggiurkan itu. Felix hanya bisa pasrah dengan perubahan istrinya. Seperti apapun istrinya, dia akan menerimanya, termasuk jika nanti istrinya itu tiba-tiba menggemuk. Chika terus sibuk dengan makanannya hingga akhirnya tidak kuat untuk melanjutkan pesta. Dia mengajak suaminya untuk pulang karena begitu kekenyangan. "Kenapa kalian buru-buru pulang?" Sea yang mendapati Chika ingin pulang bertanya. "Iya, aku lelah." Chika yang kekenyangan memang malas sekali di pesta. Matanya terasa berat dan sangat mengantuk. Lelah, Felix yang mendengar merasa heran. Seingatnya istrinya sedari tadi hanya makan, dan menurutnya hal itu tidak membuat istrinya lelah. "Ya sudah, kalian pulang saja. Nanti aku akan sampaikan pada Eriks dan keluarga jika kalian pulang." "Terima kasih, Bri." Felix menepuk bahu Brian dan berbalik meninggalkan acara pesta. Melajukan mobilnya, Felix mengajak Chika untuk pulang. Di mobil Chika sudah terlelap. Felix yang melihat hanya bisa tersenyum. Sampai di rumah, istrinya itu masih tertidur pulas. Tak tega membangunkan, dia menggendong, membawanya ke kamar. Wajah polos Chika saat tidur memang selalu mengemaskan baginya, tak membuatnya merasa keberatan saat istrinya itu harus berada di dalam gendongannya. Satu kecupan mendarat di dahi Chika saat Felix merebahkan tubuh mungil itu di atas tempat tidur. Dengan setia, Felix melepas sepatu dan melepas baju yang melekat di tubuh Chika. Tak mau membiarkan istrinya tidur dengan gaun. Mata yang masih mengantuk, masih enggan untuk terbuka. Namun, perut yang terasa tidak nyaman, membuat tubuh memaksakan untuk bangun. Menyibak selimut dan memindahkan tangan Felix yang berada di tubuhnya. Chika bangkit dari tempat tidur. Buru-buru, dia menuju ke kamar mandi. Perutnya yang tidak nyaman, membuatnya ingin muntah. Rasa ingin muntahnya sudah sampai di tenggorokan, membuatnya berlari cepat sebelum sisa makanan semalam keluar dan mengotori lantai. Chika memuntahkan semua isi perutnya. Makanan yang semalam dia makan keluar semua dan membuat tenggorokannya begitu sakit. Felix yang sayup-sayup mendengar suara Chika dan membuatnya mengerjap. Di sisi ranjang Felix tidak menemukan istrinya. Menajamkan pendengarannya, dia mendengar suara istrinya dari kamar mandi. "Chika muntah." Gumamnya seraya menyibak selimutnya. Buru-buru Felix menuju ke kamar mandi untuk mengecek keadaan istrinya. Saat membuka pintu, tampak Chika sedang menunduk menghadap wastafel. Suara muntah terdengar bertubi-tubi seolah mengeluarkan semua isi perut yang ada. "Sayang." Felix menghampiri Chika, kemudian membantu memijat tengkuk Chika untuk meredakan muntah yang sedang dialami istrinya. Chika berkumur selesai memuntahkan semua isi perutnya, kemudian menegakkan tubuhnya. Felix membantu Chika untuk kembali ke kamar. "Sebaiknya kamu tidur dulu, aku akan buatkan minuman hangat agar meredakan mualmu." Chika mengangguk pasrah, tak kuat untuk menolak ataupun melayangkan protes. Sesaat kemudian, Felix datang dengan membawa secangkir minuman untuk istrinya. Wajahnya tampak begitu khawatir melihat istrinya sakit. "Minumlah dulu." Menyodorkan secangkir teh herbal untuk Chika. Chika menerima dan meminumnya. Rasa hangat seketika menghangatkan perutnya. Seketika dia merasa sedikit lega. Sambil meminta cangkir teh, Felix berkata, "Sebaiknya kamu tidak perlu masuk kerja. Nanti aku akan meminta izin pada Kak Regan. Tapi pekerjaanku banyak. Kamu seperti ini, yang ada nanti kamu pingsan." Chika mengembuskan napas kasarnya. Keadaannya memang tidak sehat,
tetapi pekerjaannya pasti di hari Senin begitu banyak. Andai kamu tidak makan sebanyak itu kemarin, mungkin kamu tidak akan mual. Apa hubungannya? Chika memutar bola matanya malas. Iya, perutmu terisi makanan terlalu banyak jadi akhirnya kepenuhan. Chika memikirkan apa yang diucapkan suaminya. Membenarkan jika yang dikatakan suaminya jika karena kebanyakan makan dia mual. Karena seingatnya baru semalam dia makan banyak dan baru pertama kali juga muntah. Sudah, tidurlah lagi dulu. Aku akan minta asisten rumah tangga membuatkan bubur. Aku tidak mau bubur, jawab Chika cepat. Lalu kamu mau makan apa? Aku mau makan sup asparagus. Baiklah, aku akan meminta untuk membuatkannya. Felix merapatkan selimut ke tubuh Chika dan meninggalkannya. Sambil keluar dia mengambil ponselnya di atas nakas. Hal yang pertama dilakukan Felix adalah memberitahu asisten rumah tangga untuk membuat permintaan Chika. Setelah itu dia menghubungi Regan untuk memberitahu jika Chika tidak masuk kerja. Regan tidak masalah jika Chika tidak masuk kerja. Selesai menghubungi Regan, Felix gantian menghubungi Brian. Tak tega meninggalkan istrinya, dia memutuskan untuk tidak masuk kerja. Sama dengan Regan, Brian juga mengizinkan Felix untuk tidak masuk kerja. Felix membawa sup yang diminta oleh Chika, menyuapi istrinya yang sedang manja minta dilayani. Apa sebaiknya kamu ke dokter? Lalu apa nanti saat ditanya aku akan jelaskan jika aku mual karena makan banyak. Chika malu jika harus menjawab hal itu. Iya, memang apa yang akan kamu katakan jika bukan itu? Chika memanyunkan mulutnya kemudian membukanya saat Felix menyuapinya. Setelah makan, kita akan ke dokter. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Iya. Chika pasrah mengikuti suaminya yang ingin tahu keadaannya. Lagi pula Chika tidak mau berlama-lama sakit dan mengganggu pekerjaannya. Diantar Felix, Chika memeriksakan keadaannya ke dokter. Kepada dokter dia menceritakan apa saja keluhannya. Pagi tadi mual muntah dan kepalanya sedikit pusing. Dokter memeriksa keadaan Chika. Kapan terakhir datang bulan? Tanya dokter seraya menempelkan stetoskop di dada Chika. Sejenak Chika terdiam, ingatannya kembali pat saat dia mengecek tes kehamilan sebulan yang lalu. Karena waktu itu hasilnya negatif dia tak mengulang lagi, dan sejak itu dia belum datang bulan lagi. 2 bulan yang lalu, dok. Keadaan ibu baik-baik saja, tidak ada indikasi asam lambung atau masalah lain pada perut. Jadi saya akan melakukan pengecekan sampel darah untuk mengetahui apa yang terjadi pada Anda. Chika mengangguk, tak mengerti untuk apa dirinya harus cek darah. Bangkit dari rajang periksa, Chika melakukan pengambilan sampel darah dengan perawat. Kemudian dia menunggu di luar bersama Felix. Bersambung.